Di konten Sila kali ini kita akan ngebahas soal video pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dengan 6 produk asing atau 6 ada pengamat, ada jurnalis, ada peneliti, ekonom yang berkesempatan untuk nanya-nanya Pak Prabowo. Di tangan gue ini ada catatan yang gue bikin sambil nonton videonya, dan kita akan coba bahas satu persatu pertanyaan yang dilemparkan kepada Pak Prabowo, dan kita akan, atau gue akan lebih tepatnya, memberikan rating terhadap jawaban Pak Prabowo atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Selamat datang di konten Sila. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama. Nah, sebelum gue mulai, gue mau kasih tau beberapa hal dulu. Pertama-tama, videonya itu kan total 3 jam. Dibagi 2 video. Video yang gue pelajarin ini video yang keluaran dari Liputan 6. Jadi untuk yang bertanya-tanya sumbernya panjang mana, karena kan narasi bikin, Liputan 6 bikin, gue ngambil dari yang Liputan 6. Liputan 6 ada 2 video. Part 1-nya 1,5 jam, part 2-nya 1,5 jam, part 2-nya 1,5 jam. Nah, video ini akan ngebahas part 1-nya saja dulu, karena itu aja 1,5 jam sendiri. Komitmen waktu untuk nonton 3 jam langsung tuh gue belum nemu. Ini aja waktu gue nonton 1,5 jam, gue nontonnya tengah malam sampai tembus jam 12 malam. Dan ini aja bikin video seperti ini gue lakukan di tengah-tengah kegiatan gue, karena nggak sempat dilakuin pagi karena kemarin gue ke urus sekolah Dipo. Hari ini gue ada podcast pagi-pagi, terus besok gue juga masih harus ke dokter, terus besoknya lagi harus ke kampus, jadi nggak bisa dilakuin pagi di rumah. Siang gue berkegiatan, dan gue nyelipin bikin konten ini supaya sempat rilis di hari Rabu sesuai dengan target dan jadwal konten Sila. Yang kedua, yang selanjutnya, poin yang mau gue sampaikan sebelum gue mulai masuk. Di video ini, gue akan mengutip, tapi gue juga akan ngasih perkiraan atau prediksi gue sendiri terhadap jawaban-jawaban Pak Prabowo. Jadi ada kutipan Pak Prabowo, ada kutipan pertanyaannya. Cuman gue juga ngasih pengamatan gue terkait sejumlah isu yang ada di sini. Selanjutnya, yang juga mungkin perlu gue kasih tahu ya, lo akan sadari bahwa ratingnya itu banyak yang, atau hampir semuanya ratingnya oke. Jadi lu kalau misalnya berharap ketemu gua ngasih rating 3 dari 10, 2 dari 10, 1 dari 10, atau 11 dari 100, tidak akan ketemu di video ini. Alasannya adalah karena prediksi, belum tentu benar. Prediksi gua pertanyaannya tuh udah di setor sebelum wawancara, dan sangat wajar seperti itu, karena kalau misalkan gue bikin konten Sila, kadang-kadang ketika mesti wawancara orangnya pengen lihat pertanyaannya seperti apa. Dan itu bukan cuma yang menteri, kalau menteri udah pasti tuh. Kayak waktu itu gue hampir wawancara Menteri Dito Aryo Tejo, dia minta list pertanyaannya. Gue bilang gue gak pernah punya list pertanyaan, tapi kisarannya nanyanya bakal sekitar sini. Tapi orang lain yang bukan menteri pun kadang-kadang suka minta kayak gitu. Apalagi Presiden Republik Indonesia, karena kan tentu Presiden Republik Indonesia dan timnya gak pengen membuat Pak Presiden ini kelihatan ngeblank gitu. Apalagi ini adalah versi ketiga dari tipikal pertemuan seperti ini. Jadi Pak Prabowo udah pernah, kalau gue nggak salah ya, udah pernah bikin 3 kali. Yang pertama ketemu dengan para pemret, tapi forumnya itu tidak dipublikasikan di YouTube. Yang kedua itu dipublikasikan di YouTube tuh. Nah yang itu tuh sempat rame, dan di situ Pak Prabowo itu menurut gue tidak sesiap yang sekarang. Yang sekarang jauh lebih siap. Bukan cuma siap dengan jawaban, tapi siap bahkan dengan data. Jadi ada paparan data yang beliau perlihatkan. Memberi kesan bahwa jawabannya memang sudah disiapkan karena pertanyaannya sudah diketahui. Dan karena pertanyaannya sudah diketahui, jawabannya bisa dibikin bagus. Jawabannya dibikin bagus, itulah kenapa nilainya relatif bagus, gitu kurang lebihnya. Nah, gue juga mau memulai dengan mengapresiasi. Kayaknya gue udah pernah ngomong ini di video yang sebelumnya, tapi sekarang gue bilang lagi bahwa gue sih belum pernah ngelihat, gue nggak tahu eranya Soekarno ya, tapi gue sih belum pernah ngelihat
Presiden Republik Indonesia seterbuka ini. Jadi membiarkan dirinya diwawancara selama 3 jam, dan selama 3 jam itu dinaikin semuanya supaya orang bisa lihat. Gue dengar, tapi tidak dikonfirmasikan. Gue dengar ada momen-momen di wawancara tersebut yang tidak dirilis. Gue dengar, cuman gue nggak tahu kepastiannya. Jadi mungkin sensor bukan istilah yang tepat, lebih tepatnya itu kayak sensor kan kesana kan kayak salah ngomong atau sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang nggak boleh terus dibuang. Ini lebih kepada mungkin memang ada basa-basi yang nggak perlu, karena Pak Prabowo itu lucu banget nih. Pak Prabowo itu kayak pewawancara ulung, di mana dia sengaja nyelipin punchline di sini dan di situ, ada cerita-cerita dan segala macam. Ada cerita yang nyambung sama pertanyaan, ada cerita yang nggak nyambung sama pertanyaan. Nah, gue nggak tahu benar atau enggak, ada yang dibuang atau tidak, tapi gue dengar seperti itu. Bagaimanapun, tetap menurut gue ini adalah sebuah hal positif yang dilakukan sama Pak Prabowo untuk menyediakan dirinya, ditanya-tanya, dia jawab, kemudian dirilis. Walaupun dipersiapkan. Mungkin lu bilang, tapi kan dia dipersiapkan, dia kan udah baca dulu, dia ya pantesan ada jawabannya bagus. Iya, tapi yang basic kayak gini pun tidak dilakukan sama presiden-presiden sebelumnya. Gue nggak pernah ngeliat Pak Jokowi seperti itu, gue nggak pernah ngeliat Pak SBY seperti itu, gue nggak pernah ngeliat Pak Habibie, Bu Mega, Pak Harto, nggak pernah gue ngeliat seperti itu. Baru ini aja. Padahal mereka juga bisa kan, mereka juga bisa minta pertanyaan lebih dulu, bisa persiapan dulu. Kenapa? Karena menurut gue antara mereka nggak siap untuk seterbuka ini, karena 3 jam diwawancara, yang kelihatan tuh elunya. Individunya tuh langsung kelihatan di situ. Mungkin nggak siap, atau mereka nggak punya keperluan sebesar Pak Prabowo untuk memberi kesan bahwa beliau itu terbuka. Karena yang lain nggak punya masalah itu. Pak Prabowo ini ditempelin kesan bahwa beliau itu otoriter, sehingga jadi terasa lebih punya keperluan untuk nunjukin, enggak kok gue terbuka, enggak kok gue siap dialog, enggak kok gue demokratis dengan bikin ini. Nah, yang mana itu gue juga nggak tahu. Tapi itulah tadi pemaparan-pemaparan yang perlu gue sampaikan sebelum kita mulai masuk ke menjawab atau menilai jawaban-jawaban dari Presiden Prabowo. Yang hadir ada 6 orang, ada Mbak Eno Retno Pinasti, beliau adalah Pimret CTV Indosiar, ada Bang Celi atau Bang Rizal Malarangeng, ada Bosman Mardigu, ada Muhammad Faisal, ada Najwa Shihab, dan juga ada Khatib Basri atau Mas Dede. Dari panelisnya, lu punya gambaran bahwa pertanyaannya akan sekitaran ekonomi atau geopolitik, karena kurang lebihnya emang seperti itu. Kecuali mungkin perasaan gue Mbak Eno sama Najwa Shihab ini mungkin agak beda dan lebih ngasih perspektif pertanyaan dari jurnalis secara umum. Kocokannya menarik nih, siapapun yang bikin kart ini kan gue promotor ya, jadi kan promotor kan selalu milih line up di sebuah acara stand up yang oke kocokannya supaya keseluruhan acaranya asik. Nah, ini kocokannya asik juga. Retno Pinasti, Rizal Malarangeng, Bosman Mardigu, Muhammad Faisal, dan Najwa Shihab serta Khatib Basri. Ketika dimulai, Hasan Nasbi seakan-akan berbicara pada gue dengan mengatakan bahwa ini akan ditonton sama orang Indonesia, termasuk orang Indonesia yang di luar negeri. Dalam hati kata gue nih yang dimaksud gitu. Kalau kata orang Sunda, ka aing ya teh gitu. Yang rada aneh menurut gue, pertanyaannya tuh dibuka dengan pertanyaan dari si Hasan Nasbi ini. Hasan Nasbi nanya sesuatu, tapi pertanyaannya itu nggak seperti pertanyaan ice breaking question. Justru ice breaking questionnya pertanyaannya kedua ketika mulai masuk ke panelis, yaitu ke Rizal Malarangeng. Pertanyaan pertama itu tentang ketahanan pangan langsung. Jadi pertanyaan pertama ketahanan pangan, pertanyaan kedua justru ice breaking. Bapak gimana caranya menavigasi dirinya ngelewatin ini semua gitu. Oh, saya banyak tidur gitu. Nanti kita ke sana, tapi jadi kayak aneh gitu. Harusnya yang tidurnya di depan baru ketahanan pangan. Tapi ini ketahanan pangan dulu dari Hasan Nasbi, baru ice breakingnya. Nggak tahu dia skip di cue card-nya kelupaan, atau
ketahanan pangan ini justru jadi isu yang pengen dikeluarkan dari sisinya Pak Prabowo, tapi nggak ditanyain sama yang lain. Jadi sebelum masuk ke panelis, ditanyain duluan. Gua nggak tahu, tapi pertanyaan pertama tentang ketahanan pangan. Terus beliau, Pak Prabowo, ngomongin soal esensi bernegara itu menyediakan basic needs. Itu berarti basic needs itu aman dari ancaman, bisa makan, bisa minum, dan segala macamnya. Itulah kenapa menurut dia yang paling penting adalah ketahanan pangan. Ini nanti kaitannya tentunya sama MBG dan lain-lain ya, food estate dan lain-lain. Tapi dia memulai dengan bilang bahwa pola manusia itu, karena dia baca buku sejarah, dia bilang pola manusia itu sama. Perang di mana, efeknya di mana gitu. Kalau perang itu kan tentu yang berdampak itu kan, apalagi zaman sekarang ya. Ketika perang yang berdampak itu bukan cuma 2 negara atau 3 negara atau 4 negara yang sedang berperang. Dampak dari perang tersebut ngaruh ke negara-negara lain karena menutup jalur perdagangan, menutup jalur distribusi minyak gitu misalnya. Sehingga karena dia tahu bakal selalu ada perang, setiap berapa tahun sekali ada perang, dia memprediksi pas gue jadi presiden ini bakal ada perang nih, atau perang akan makin parah. Nah, karena perang siapapun yang lakuin kenanya ke kita, jadi kita harus punya ketahanan pangan. Terus Pak Prabowo ngomongin kita ini nggak mau perang, nggak ada yang mau perang, tapi kalau perang harus siap. Gue jadi ingat sebuah kutipannya itu kurang lebihnya, atau anekdotnya tentang warrior in the garden, atau pejuang atau kesatria di taman. Kurang lebihnya anekdotnya adalah mendingan jadi kesatria di taman daripada tukang kebun di perang. Ya, jadi mendingan kita kesatria, mending kita pejuang dan petarung. Walaupun kita sedang ada di taman. Karena kalau misalnya ada perang, ini petarung, ini pejuang, siap untuk berperang. Yang sulit adalah kalau dia adalah tukang kebun. Tukang kebun yang terjebak di perang, nggak bisa ngapa-ngapain itu tukang kebun. Dan itu gambaran arah Indonesia yang pengen dibawa sama Pak Prabowo. Untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan pembuka ini, gue ngasih ratingnya 7 dari 10 karena jawabannya bagus. Jawabannya ngasih kita gambaran Pak Prabowo itu persepsinya terhadap dia memegang Indonesia itu seperti apa, itu langsung kebayang lah pokoknya. Ini presiden yang paranoid, bukan istilah yang tepat, tapi presiden yang khawatir bahwa akan ada sesuatu terjadi di Indonesia. Dan sebagai presiden, gue tidak akan membiarkan bangsa yang gue pimpin ini kesusahan ketika ada perang. Poinnya seperti itu. Pertanyaan kedua, masuk ke pertanyaan tentang tidur. Ini relatable dan gue bisa prediksi nanti bakal jadi sound reels tuh di mana-mana soal dia bisa tidur di mana aja dan dia hanya butuh 30 menit. Jadi antar meeting dia tidur, dalam perjalanan dia tidur. 30 menit bangun-bangun langsung segar. Pak Prabowo sendiri bilang kalau malam dia tidurnya jam 1, bangunnya jam 3. Jadi emang cuma tidur segitu. Sebenarnya itu ciri-ciri orang udah tua ya. Orang kalau udah tua orang makin tua tuh tidurnya tuh makin dikit. Tidur jam 12, bangun jam 4, tidur jam 1, bangun jam 5 gitu, atau jam 3 gitu. Tapi juga mungkin itu menggambarkan Pak Prabowo yang merasakan beban dari tanggung jawab menjadi seorang presiden. Tidur tuh nggak nyenyak gitu. Itu rata-rata orang banyak pikiran juga nggak bisa tidur. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri katanya itu bangun untuk nonton YouTube, untuk melihat berita-berita di dunia. Dia pengen terdahulu tahu apa yang terjadi di dunia. Dan itu juga menarik ya. Bayangin lu memimpin sebuah negara, pagi-pagi sebelum bangsa lu bangun, lu udah bangun untuk cari tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain, supaya kalau ada apa-apa lu udah tahu duluan. Paginya ketika lu meeting, lu udah bawa informasi dari yang lu lihat tadi pagi jam 3. Menarik. Untuk pertanyaan ini gue kasih nilai 8 dari 10 karena ya pertanyaan gampang dan itu memberi relatability pada Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh jadi kelihatan sisi humanisnya. Kita jadi ngelihat slice of life seorang presiden tuh dalam menjalani kesehariannya seperti apa. Tidur cuma 1-3 jam, tidur di antara meeting dan di antara perjalanan. Nah, pertanyaan yang mulai bagus ketika pertanyaan berikutnya ngomongin soal laporan palsu. Ini adalah keresahan terbesar gue.
dalam banyak sekali video YouTube gue mempermasalahkan informasi yang Pak Prabowo tahu. Gue bilang bahwa Pak Prabowo ini sulit untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk Indonesia kalau dia tidak tahu selengkap-lengkapnya tentang Indonesia. Itu omongan gue. Dan di sini ditanyain sama si Mbak Retno terkait laporan yang tidak menyenangkan. Gimana lu ngejawabnya atau lu menerimanya? Terus bagaimana caranya Pak Prabowo cross-check informasi? Terus siapa teman diskusinya? Nah, jawabannya cukup bagus. Gua kasih nilai 7 dari 10, cuman aja jawabannya nggak lengkap. Kayak contohnya, cara cross-check itu dia cek podcast kalau kata dia. Saya nonton podcast. Dia nonton podcast dia cari tahu podcast Indonesia. Dia tontonin satu persatu, dia liatin, ada yang dia suka, ada yang dia nggak suka, tapi dianggap sebagai informasi aja. Terus dari ngecek podcast dan dari ngecek internet, beliau itu nge-cross-check soal komplainan MBG. Makanya menurut klaimnya beliau, sampai dengan sekarang udah lebih dari 1.000 dapur MBG yang ditutup. Jadi, internet itu kan berisik kan soal MBG kan. Dan di depan publik, di depan media, Pak Prabowo ngomongnya MBG jalan terus. Dia pasang badan untuk MBG. MBG pasti akan dijalankan, MBG pasti akan diutamakan. Tapi kenyataannya, Pak Prabowo tuh tampaknya ngelihat apa yang terjadi di pembahasan sosial media dan nge-cross check. Oh, ada berita soal ini nggak boleh nih kayak gini nih, coba gue cek dan segala macam. Kita kan ngeliat kan yang meeting sama ketua MBG tuh ya, ketua MBG-nya. Terus kan kita kan komplain kan, ketua MBG-nya bilang, oh mereka makan pecel lele, ikan lele lah, apalah segala macam. Sementara realisasinya nggak seperti itu. Nah, dia nge-cross check dan pada akhirnya menutup lebih dari 1.000 dapur MBG. Termasuk beliau tahu soal Bu Nani, wakil BGN yang kerjanya lagi sidak-sidak gitu. Itu FVP gue juga tuh. Kayaknya FVP gue sama FVP-nya Pak Prabowo sama dah. Nah, terus dia kasih anekdot soal kadang-kadang tuh orang nggak ngasih tahu informasi seutuhnya ke dia. Dia udah pengalaman itu dari zaman dia tentara, dia bilang. Dan pokoknya ada anekdot soal dia lagi di sebuah tempat pelatihan, terus dia ngeliat ada helikopter lagi latihan nurunin tentara, naik lagi nurunin tentara, latihan turun pakai tali gitu. So, ada sekali waktu helikopter itu nggak gerak. Terus dia nanya sama ada orang gitu. Itu kenapa tuh? Oh, itu lagi istirahat Pak gitu. Oh, ya udah. Belakangan dia cari tahu dari log dan catatan apa yang terjadi kemarin, ternyata itu tuh kecelakaan. Terus dia tanya, kemarin lu bilang lagi istirahat, kok ternyata kecelakaan? Ya itu nggak enak aja sama Bapak. Jadi dia tuh udah tahu bahwa orang tuh cenderung nggak ngasih informasi utuh sama dia. Jadi dia cross check sendiri. Termasuk cross checknya dari podcast. Itu kurang lebihnya. Gua kasih nilai 8 dari 10 karena itu menggambar atau buat gua pribadi itu menjawab keresahan terbesar gua terkait gimana caranya dia memastikan informasi yang dia dapat itu benar. Jadi artinya walaupun dia nggak dikasih informasi seutuhnya, dianya nyari tahu sendiri dan itu sebuah kelegaan menurut gua. Ujung-ujungnya mungkin karena itu dia nggak bisa tidur ya. Oke. Oh sorry, laporan palsu nilainya 7 dari 10 ya, 7 dari 10. Oke, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya itu adalah tentang kritik dan pengamat. Beliau bilang kritik-kritik itu banyak yang baik, tapi ada juga yang menghasilkan kebencian. Ditanya cara beda ini gimana? Dia bilang karena mengada-ada dan tidak punya data. Nah di titik ini gue ngerasa mengada-ada itu sangat subjektif. Tidak punya data tuh juga ini Presiden Republik Indonesia itu agak susah untuk bilang publik nggak punya data. Kenapa? Karena dia datang dari sudut pandang dia memang punya data lebih lengkap daripada yang dilempar kepada publik. Kebayang nggak maksud gue? Publik tuh mungkin emang tidak diberitahu selengkapnya karena mungkin akan chaos, akan bersih dan segala macamnya. Sehingga ya wajar aja kalau misalnya publik jadi terkesan mengada-ada dan terkesan tidak punya data karena datanya memang tidak pernah dipaparkan secara terbuka. Orang data yang diberikan kepada Pak Prabowo aja nggak lengkap sehingga beliau harus cross check sendiri. Terus dia bilang, tapi beda kalau kritik kita tuh benar-benar dari sebuah kejadian dan fenomena, itu bagus. Nah dia ngasih contoh, terus keluar videonya anak perempuan yang kalau berangkat sekolah tuh harus menyisiri sungai gitu. VT-nya udah ready. Jadi dia lagi ngomongin gitu, ngasih contoh, tiba-tiba VT-nya ready. Makanya dugaan gue adalah
emang udah disiapin, arah jawabannya udah disiapin, sehingga dikasih tahu disiapin juga VT yang akan berkaitan dengan jawabannya Pak Prabowo. Kecil sekali kemungkinan si acara TV ini atau talk show ini atau wawancara ini tuh punya orang kayak Jamie-nya Joe Rogan gitu. Kalau Joe Rogan gitu, Jamie, put it up gitu. Jamie-nya aja kadang-kadang mesti nyari dulu apa yang Joe Rogan minta, baru ditongolin. Kadang-kadang bisa nggak ada muncul sama sekali. Kalau ini tiba-tiba langsung muncul. Makanya gue bilang ini kayaknya disiapin sih. Terus ditanya lagi sama Mbak Eno, lu punya devil's advocate nggak? Atau orang yang memang tugasnya itu untuk menentang lu? Dia bilang banyak. Semua orang yang kerja sama saya tahu bahwa saya selalu butuh orang seperti itu. Semoga itu benar. Dan terkait kritik dan pengamat ini gue kasih skornya 6 dari 10 karena jawabannya di permukaan dan kita nggak pernah punya cara untuk meng-cross-check apakah benar apa yang Pak Prabowo katakan gitu. Ya dia bilang dia punya devil's advocate banyak, tapi iya atau enggaknya kita nggak tahu. Terus beliau nggak dengan cermat mencoba untuk ngebedain mana kritik dan mana menyebarkan kebencian. Jawabannya hanya dengan soalnya mereka mengada-ada dan tidak punya data gitu. Jadi nggak dengan spesifik menyelesaikan masalahnya lah. Pertanyaan selanjutnya juga menarik. Selanjutnya itu tentang social unrest kaitannya dengan lapangan kerja. Jadi ini kalau nggak salah si Mas Muhammad ya, dia ngomongin soal menyusutnya kelas menengah di Indonesia. Pengangguran memang turun, tapi turun karena karena geser ke sektor informal. Sektor informal nggak punya jaminan sosial yang kuat gitu. Sektor informal tuh kayak tadinya kerja di perusahaan, terus sekarang buka warung atau buka tempat makan pecel lele gitu-gitu. Jadi nggak ada jaminannya, hidup itu benar-benar dari dagangan gitu, nggak aman lah gitu. Dan di antara yang masih nganggur, yang nganggurnya itu justru orang yang berpendidikan. Sehingga katanya inequality jadi daily reality show, bagus banget. Nah dia nanya, Pak Prabowo ini solusinya terhadap ini apa? Nah Pak Prabowo ternyata menyadari bahwa itu benar. Lagi-lagi itu poin plus buat gue karena kita kan selalu menyangka, gue selalu menyangka Pak Prabowo tuh nggak tahu gitu karena dia suka ngomong pengangguran turun gitu, tapi ngomong kayak gitu di saat lagi banyak pemecatan, jadi kayak nggak napak gitu. Tapi ternyata Pak Prabowo mengaku tahu dan solusi dari beliau adalah hilirisasi. Nah di titik ini gue teringat sendiri, gue harus mengkoreksi dan minta maaf karena waktu itu pernah bilang hilirisasi itu yang ngomong Gibran mulu gitu. Sampai akhirnya gue dikoreksi kasih tahu, enggak kok itu emang programnya Pak Prabowo. Dan gue kayaknya baru sekarang denger itu keluar dari mulutnya Pak Prabowo. Di sini dia bilang mau bikin pabrik mobil. Terus katanya udah punya pohon industri untuk semua komoditas. Mau bangun 10 universitas, 10 fakultas kedokteran, 10 research center baru sebagai solusi terhadap sebagai solusi terhadap social unrest yang terjadi gara-gara lapangan kerja turun. Nah, ini gue kasih nilai 6 dari 10. Kenapa? Karena nanti ada nyambungnya juga tuh. Nanti ada pertanyaan keberapa gitu ya, ngomongin lanjutan dari pembahasan ini. Tapi di sini gue kayak dengar Pak Prabowo campaign menjawab. Dan menjawabnya benar dari sisinya Pak Prabowo. Tapi gue berasanya dia kayak lagi campaign ngomongin hilirisasi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kan yang jadi pertanyaan semua orang itu adalah selalu realisasinya. Semua juga bisa konsep, semua juga bisa punya rencana, tapi realisasinya seperti apa? Karena nanti di belakang lagi dibahas bahwa plan-plannya tuh bagus-bagus sebenarnya. Cuman apakah kita bisa untuk melakukan itu? Nah gue nggak tahu. Karena MBG juga sebagai ide bagus, tapi eksekusinya ini yang berantakan. Jadi gue kasih nilai 6 dari 10. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah tentang, ini kalau nggak salah yang masukin Khatib Basri deh. Berkaitan dengan tadi, dia ngomongin soal kalau Bapak pengen hilirisasi,
pengen bangun industri, kita nggak ngejual bahan mentah, kita bikin sebuah produk di sini, bikin usaha, bikin pabrik. Yang dipertanyakan kepada Pak Prabowo itu adalah competitiveness. Gimana apakah Bapak berkenan untuk menderegulasi beberapa area demi menciptakan competitiveness yang lebih baik dibandingin negara-negara tetangga, karena di Indonesia yang nggak masalah jadi masalah. Nah ini menurut gue bagus sekali karena ini salah satu bit Mensreya. Di Mensreya ada bit soal Elon Musk tadinya mau invest di Indonesia, tapi kemudian nggak bisa karena ribet, mesti ketemu ini, mesti ketemu itu, apa segala macam. Itu tuh yang gue maksud tentang kebutuhan deregulasi supaya kita tuh lebih seksi di mata investor asing, supaya kita lebih kompetitif dibandingin negara-negara lain yang juga punya industri yang serupa gitu, industri otomotif misalnya, industri kosmetik misalnya. Kalau kita mau lebih kompetitif dibandingin negara lain, ada banyak red tape yang mesti dicabut-cabutin gitu. Apakah beliau berkenan untuk melakukan deregulasi? Dengan menjawab pertanyaan itu, muncul juga pemaparan deregulasi yang beliau sudah lakukan di sektor pupuk. Sekali lagi, ketika ditanya, pertanyaannya udah siap dengan data. Dia ngasih lihat deregulasi pupuk, banyak red tape yang dihapus-hapusin supaya semuanya lebih seamless dan lebih mudah untuk nyampe ke konsumennya. Pada akhirnya di titik ini, Pak Prabowo menegaskan lagi keinginannya untuk jadi negara industri mobil, sesuatu yang udah cita-cita Indonesia dari zaman Soeharto sebenarnya, mobil Timor itu kan udah dari zaman dulu. Terus apa tuh zamannya Pak Jokowi itu mobil apa yang nggak jadi-jadi itu. Jadi Indonesia tuh selalu punya cita-cita untuk punya otomotif, tapi realisasinya ini nih yang nggak ada nih. Kayak dia pengen bikin, dia nggak mau Indonesia jadi industri mobil bahan bakar bensin. Maunya mobil dan motor listrik. Karena dengan itu bisa menghasilkan job untuk masyarakat. Tapi ya gitu. Kenapa gue kasih nilai 6 dari 10 ya karena kita tahu itu konsepnya, tapi realisasinya seperti apa itu yang kita nggak tahu. Pertanyaan berikutnya dia ngomongin soal ini yang nanya siapa, gue lupa ya. Tapi intinya dampak perang terhadap perekonomian Indonesia termasuk kaitannya dengan harga minyak. Ngomongin soal subsidi BBM bengkak, padahal Pak Prabowo pengen defisit APBN nggak lebih dari 3%. Terus dia nanya gimana caranya bisa mencapai itu. Apakah, ini Mas Muhammad, apakah Pak Prabowo akan melakukan efisiensi seperti 2025 yang kalau menurut Mas Muhammad walaupun tersirat ya, itu nggak bijak lah. Transfer daerah dipotong sehingga terjadi social unrest. Social unrestnya seperti yang terjadi di Pati, di mana karena dana transfer dari pusat ke daerah itu tidak ada, akhirnya Patinya naikin pajak, pajaknya berlebihan naikinnya, akhirnya masyarakatnya protes dan segala macamnya. Dan apakah Pak Prabowo bersedia untuk mengalihkan anggaran yang tadinya untuk program unggulan seperti MBG digeser ke yang lebih tanggap darurat, gue nggak bisa baca tulisan gue sendiri, ke sektor-sektor lain lah kalau gitu. Nah terus di nomor 5 mana ya? 4, 1, 2 target ini 7, ini 6. Oh ini dia. Dia bilang gini, dia bilang coba perhatiin baik-baik, yang saya efisiensi itu yang mana aja. Dia klaim, Pak Prabowo klaim beliau menghemat 308 triliun yang efisiensinya dari yang sifatnya akal-akalan bahkan menjurus ke korupsi. Beliau bilang Indonesia itu nggak efisien dalam pemanfaatan anggaran. ICOT-nya kita tuh 6%. Sementara negara lain 4%, 5%, kita tuh 6% ICOT-nya. Sehingga dia pengen melakukan penghematan dari efisiensi dari anggaran yang menurut dia selama ini akal-akalan dan mengarah kepada korupsi.
Dia bilang kita nih jelas punya masalah kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja. Masih ada aja di eselon-eselon 1, 2, 3, 4 acara-acara seremoni, kata dia. Makanya diefisiensiin tuh masalah seremonial eselon atau di pemerintah daerah, terus meeting-meeting, pesta-pesta, ATK, alat tulis kantor tuh semuanya diefisiensiin sampai dapat 308 triliun menurut dia. Dia juga mempermasalahkan kabupaten dan provinsi yang malah justru enggak spending, sehingga pusat yang harus bikinin jembatan. Jadi tadi waktu cerita soal anak perempuan yang butuh bikin jembatan itu, pemerintah turun tangan, potong kompas jurisdiksinya Pemprov atau Pemkot atau pemerintah kabupaten gitu ya, untuk bikin jembatan di situ, di mana harusnya tuh wilayahnya mereka. Tapi karena mereka nggak ngerjain, Pak Prabowo yang masuk. Terus udah gitu dia bilang intinya adalah dia akan ngasih penghasilan yang tinggi untuk negara, tapi dia juga mau bikin efisiensi penghasilan tinggi dari negaranya. Dia sempat bilang, saya nggak apa-apa disebut presiden negara kelapa sawit terbesar, biarin aja, kata dia. Terus penghematannya dari efisiensi dan geser ke penggunaan kendaraan listrik. Saya sempat bilang juga penggunaan batu bara. Terus Najwa Shihab masuk. Tapi Pak, batu bara itu buruk untuk lingkungan. Oh iya benar juga. Cuman Pak Prabowo kurang lebihnya mengasih indikasi beggars can't be choosers gitu. Dalam kondisi seperti ini ya kita jalanin apa yang kita bisa, termasuk batu bara gitu, walaupun buruk gitu kurang lebih. Nah, Najwa Shihab udah mulai bunyi. Masuklah kita ke pertanyaan Najwa Shihab. Nana ngomongin panjang soal Andri Yunus awalnya, tapi juga menyentuh ke kebebasan berpendapat, ke kritisan masyarakat yang seakan-akan dipasung. Ini juga topik yang dekat sama gua. Pak Prabowo ditanya soal Andri Yunus, pendapatnya gimana Pak? Katanya ini terorisme, biadab dan harus diusut-usut. Diusut sampai siapa yang nyuruh dan siapa yang bayar, menurut Pak Prabowo. Walaupun ternyata ujung-ujungnya orang berseragam, Pak Prabowo tidak akan melindungi. Tapi di sini Pak Prabowo ngasih sesuatu yang menurut gue menarik. Dia bilang, Nana kan bilang ya, kasus teror itu berulang dan tidak tuntas, sehingga ruang aman bersuara jadi terasa semakin sempit. Dia ngasih contoh tuh beberapa tuh, termasuk si DJ Doni, Firdian dan segala macam yang disebut. Terus dia bilang, Pak Prabowo bilang, masa sih ruang aman untuk bersuara sempit? Emang kita batasin? Emang hoax kita batasin? Emang fake news kita batasin? Enggak kan? Nah di titik ini gue ngerasa ada nggak match antara yang Nana tanya dengan apa yang Pak Prabowo maksud. Nana tentu ngomongin soal situasi di mana teror terjadi terhadap orang-orang yang bersuara. Pak Prabowo menjawab, tapi pemerintah nggak pernah melakukan teror. Yang kelihatannya miss di situ adalah bahwa memang teror ini tidak pernah secara resmi datang dari pemerintah, tapi diduga datang dari pendukungnya pemerintah. Nah jelas saja Pak Prabowo bisa bilang, emang hoax kita batasin, emang fake news kita batasin. Emang enggak, secara resmi bukan dari pemerintah, tapi justru dari pendukung-pendukungnya pemerintah, makanya nggak kejawab di sini. Terus dia sempat ngomong, Nana, kita ini bukan anak-anak. Terus dia ngomongin soal false flag. Dia mengindikasi bahwa teror yang terjadi kepada orang-orang ini itu didesain untuk justru ngasih kesan bahwa di Indonesia nggak bisa bebas berpendapat. Setidaknya itu yang gue tangkap. Pak Prabowo tuh kayak pengen bilang bahwa, bahkan Pak Prabowo bilang, gue kutip, saya ini korban sebenarnya, tapi saya pengen fokus ke hal-hal besar aja. Terus dia ngomongin soal harga pangan pas Lebaran terjaga. Dia bilang, sebenarnya gue ini korban. Gue kayak nangkap Pak Prabowo pengen bilang bahwa ini semua tuh operasi. Ada yang ngelakuin ini untuk bikin pemerintah kelihatan jelek. Korbannya adalah gue. Tapi gue memutuskan untuk nggak mikirin itu. Gue memutuskan untuk ngerjain pekerjaan gue. Ini menarik karena habis itu Nana nanya, apakah Pak Prabowo mau bikin tim independen untuk untuk
menangani masalah ini, karena ketika demo tuh banyak yang ditangkap tuh malah mahasiswa dan aktivis dan segala macamnya. Terus dibilang bisa dipertimbangkan selama isinya bukan LSM yang dibiayai oleh luar negeri. Gitu. Apakah mau bikin tim independen? Saya pertimbangkan. Selama independen itu benar-benar independen, bukan orang-orang LSM yang isinya bukan orang-orang LSM yang dibiayai oleh luar negeri. Terus dia ngomong gini, Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya. Sekali lagi, Pak Prabowo tuh kayaknya tahu sesuatu yang publik nggak tahu, tapi dia ngerasa forum tahu. Kebayang? Di kepala Pak Prabowo ada informasi yang publik nggak tahu, tapi menurut Pak Prabowo forum ini tahu. Kasarnya gini, bukan rahasia bahwa Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara lain, bukan cuma Amerika Serikat aja, Amerika Serikat dan negara-negara lain emang suka ngacak-ngacak. Amerika Serikat tuh kadang bisa pro terhadap Iran. Nanti ketika, jangan Iran deh, kita ambil contoh lain. Amerika bisa pro sama sebuah negara. Tapi ketika negara ini mulai nggak bisa diatur dan nggak pro terhadap Amerika, dia bisa ganti pemerintahannya. Nah, kemampuan untuk mengganti pemerintahannya itu terjadi karena sebenarnya sambil proses dia lagi baik-baik sama negara, dia sebenarnya punya tim yang lagi bekerja juga. Bukan cuma Amerika Serikat, negara-negara lain seperti itu. Intinya adalah emang ada negara-negara yang kerjanya suka ngacak-ngacak pemerintahan untuk kepentingan negara tersebut. Itu yang kelihatannya Pak Prabowo maksud. Makanya dia bilang, kalau lu mau ngomong apa adanya, gue juga bisa ngomong apa adanya. Jadi di kepalanya Pak Prabowo itu emang ada operasi yang didesain untuk ngacak-ngacak dia. Di satu sisi kita sah-sah aja untuk menilai dia parno, tapi di sisi lain sah-sah juga untuk kita menilai bahwa memang tindakan kayak gitu beneran ada dalam sejarah bahkan sampai sekarang. Intinya dia bilang, saya ingin tegakkan hukum. Bayangin di Indonesia ini masih ada dirjen yang berani ngelawan menteri, merasa dirinya untouchable. Ada lembaga yang tidak mau diaudit, ada BUMN yang masih harus dibersihkan. Dia bilang BUMN ini salah satu kebobolan terbesar, lalu ada hening di situ. Gue nggak tahu kenapa nggak lanjut langsung ke situ. Mungkin itu yang dipotong, gue nggak tahu. Nah, terus dia bilang di Indonesia ini, di dunia ini ada destabilisasi dan disinformasi. Dia bilang ada negara yang ahlinya regime change. Memperkuat dugaan gue bahwa di kepala dia, atau mungkin dia memang tahu informasi dari Intel, bahwa memang di Indonesia dari dulu sebenarnya, dari zamannya Soekarno kan, sampai dengan sekarang ada operasi-operasi senyap yang sedang terjadi yang kemungkinan besar merugikan jalannya pemerintahnya Pak Prabowo. Terus waktu si Pak Prabowo bilang ada yang melakukan destabilisasi dan disinformasi, Nana nanya, emang semuanya? Nggak semua, tapi ada. Cara bedainnya, dia bilang Agustus jelas makar, kata dia. Dia bilang kalau yang Agustus itu jelas makar. Terus dia ngomongin soal bakar-bakar kantor gubernur. Pokoknya ada usaha untuk untuk merusak dan melakukan destabilisasi gitu. Dan tidak ada LSM yang ribut soal itu, soal bom molotov dan segala macamnya. Terus Nana bilang banyak. Terus Prabowo bilang come on, nah, nggak ada. Nah ini kayaknya miss nih. Kita tahu ya, ketika lagi demo, gimana yang ngomongnya? Gue lanjutin dulu deh. Jadi ketika Nana bilang banyak kok yang kritis ketika ada yang mau ngebakar kantor-kantor pemerintahan, Pak Prabowo bilang nggak ada. Dipotong sama Hasan Nasbi. Kita lanjut ya. Pak Prabowo bilang nggak apa-apa, lanjut aja biar saya punya kesempatan jawab. Terus Nana nanya, kenapa malah yang ditangkap-tangkapin mahasiswa dan aktivis, provokator dan pelaku tidak? Dia jawab, itu tantangan kita cari. Tapi dia tetap nggak address kenapa yang ditangkap banyak aktivis. Nah, di titik ini, kayaknya perlu untuk gue ngasih tahu bahwa gue dapat banyak informasi yang gue dapatkan dari banyak orang-orang yang terpercaya, dan juga dari sejumlah forum. Agustus
itu emang ada yang ngegerakin. Agustus itu ngeri sebenarnya, karena emang ada yang beroperasi. Kekuatan rakyat tidak sebesar itu sebenarnya, terutama yang ngerusak ini. Gue tuh mikir kenapa siapa tuh namanya tuh perempuan namanya perempuan yang bilang bakar gedung kantor di samping saya ini, tau gak? Yang dia kerja di ASEAN, terus dia bilang semangatnya yang lagi demo, kalau mau sekalian bakar nih kantor di sebelah saya, dia kerja di ASEAN, sebelahnya tuh Mabes Polri. Terus kan dia ditangkap polisi kan, terus dinyatakan bersalah walaupun dia tidak harus menjalani hukuman di penjara. Terus gue bingung kan, ada kayak gitu, ada si anak-anak Del Pedro, Horik, Muzaffar dan lain-lain yang ditangkap. Gue tuh bingung kenapa kayak gini, aktivis-aktivis yang ditangkap, mahasiswa ditangkap. Prediksi gue, pemerintah tuh tahu lagi ada yang ngegerakin, tapi dia nggak bisa nangkep orangnya. Jadi orang-orangnya ditangkap-tangkapin dulu. Ini semua ya yang ngejar rumah Saroni, yang ngejar rumah Sri Mulyani, itu tuh banyak yang bilang tuh ada yang operasiin, tapi setelah itu ada rakyat ikut-ikutan. Nah, rakyat yang ikut-ikutan ini yang ditangkap, yang bener-bener provokatornya sih itu langsung keburu cabut. Tapi bahwa ada yang menggerakkan itu beneran ada. Menurut gua pemerintah tahu, tapi pemerintah nggak bisa nangkepnya karena semuanya berjalan dengan cepat dan operasinya berjalan dengan sangat-sangat bagus. Akhirnya yang ada ditangkapin dulu. Yang penting yang ada gue tangkapin dulu, nanti gue proses satu persatu, dan prosesnya jadi lama. Tapi karena banyak yang ditangkap kan, tapi dilihat satu persatu. Nah, menurut gue itu yang ada di kepalanya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo nggak bisa sampaikan, Pak Prabowo nggak bisa katakan. Pokoknya di pertanyaan ini skornya 5 dari 10. Ini salah satu yang paling seru di babak 1, tapi salah satu yang nggak pernah terjawab dengan pasti karena Pak Prabowo tuh menyimpan informasi atau memiliki informasi yang publik tidak tahu. Dan tentu Pak Prabowo nggak bisa buka semuanya jelas. Cuman pada saat yang bersamaan dia juga nggak menjawab keresahan masyarakat jatuhnya. Karena dia nggak bisa ngasih tahu informasi-informasi tertentu. Tapi intinya gini. Agustus itu bisa kayak itu karena ada yang ngegerakin, karena tanpa penggerak itu rakyat Indonesia itu sebenarnya tidak terorganisir itu. Salah satu buktinya 17+8. Kan ada demo kan, ada demo aksi yang begitu besar. Lalu lahirlah 17+8. 17+8 punya deadline yang nggak jadi, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada demo lagi, nggak ada susulan, nggak ada pergerakan, nggak ada. Yang menggambarkan ada perbedaan kekuatan. Kok yang pas di sini kuat, yang pas di sini enggak? Yang di sini ada penggeraknya, gitu poinnya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir di sesi babak pertama ini, yaitu terkait Board of Peace. Gua kasih tahu aja di depan, skornya 7 dari 10, karena kelihatannya Pak Prabowo emang minta ditanya seperti ini, dan jawabannya cukup jelas. Si Bosman Mardigu nanya, lu ikutan Board of Peace. Board of Peace ini kayak versi Amerika terhadap PBB lah gitu. Dia kayak bikin KW-nya sendiri lah. Bosman Mardigu bilang, kalau kita mau mendamaikan, kita tuh harus punya posisi tawar yang kuat. Kita punya apa, Pak? Gitu kata dia. Dan ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau mau force of hand, harus punya kartu truf. Kayak Iran punya Selat Hormuz untuk dia tutup. Kalau lu ngeliat ada 2 orang berantem, dan lu mau nengahin, lu mesti punya sesuatu. Antara badan lu besar sehingga lu bisa menghentikan, atau lu bisa bilang sama mereka berdua, lu kalau berantem mulu nggak gua kasih contekan lu punya posisi tawar. Atau lu nggak pinter, badan lu nggak gede, tapi saya bilang kalau lu berantem mulu gua kasih tau guru deh, karena lu punya koneksi menuju guru. Nah, Indonesia ini mau ikutan bikin perdamaian kan? Emang Indonesia punya apa? Pak Prabowo menjelaskan. Dia cerita kronologis kejadiannya dari awal. Jadi kita ngelihat kejadian ini semua awalnya dari mana, dari perspektifnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngasih tahu, poin dari cerita Pak Prabowo itu, negara-negara banyak berkesimpulan Israel ini yang bisa megang itu cuma Amerika. Jadi Amerika nih mesti kita pepet nih, karena Israelnya nggak bisa kita atur. Yang bisa ngatur Israel ya Amerika doang.
bersekutulah nih 8 negara. 8 negara yang dari Indonesia, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Jordania, ada Turki, ada Qatar, ada apa lagi gitu gue lupa. 8 negara ini menjadi leverage. 8 negara ini masuk ke BOP karena 8 negara merasa kalau dari luar kita nggak bisa ngasih influence. Jadi mending kita masuk. Di sini dibahas sama Pak Prabowo, kita masuk aja dulu. Nih 8 negara ini sepakat, yaudahlah kita masuk aja dulu. Kalau ternyata habis waktu dan percuma, mending kita keluar. Terus ditanya, apakah perang membuat Indonesia menangguhkan keikutsertaan di BOP? Dibilang iya. Keikutsertaan Indonesia di BOP ditangguhkan karena ada perang, dan apakah perang itu jadi indikator kuat untuk keluar dari BOP? Pak Prabowo bilang iya. Jadi sebenarnya nggak fix juga nih Indonesia di BOP. Mereka masuk karena mereka pikir ini jadi leverage, karena kan Palestina nggak bisa ikutan kan. Di sini nggak dibahas kenapa Palestina nggak ikutan, tapi gue mendapatkan kesimpulan gue sendiri. Karena kan Board of Peace ini kan sebenarnya kan kayak apa ya, kayak produk turunan keluaran dari PBB juga ujung-ujungnya ya. Sementara Palestina ini kan belum resmi diakui negara sama PBB, karena yang veto Amerika sebenarnya. Jadi di satu sisi kalau urusan diplomasi internasional yang mewakili PLO, tapi ada Hamas juga. Jadi kayak yang apa ya, yang pemerintahannya itu yang mana dan apakah mereka ngelebur atau tidak, jadi agak kompleks lah, sehingga Palestina tuh nggak ada di dalam Board of Peace. Ini sejauh pengetahuan gue ya, gue bisa aja salah, tapi ini cuma pemahaman gue sendiri aja. Tapi intinya adalah karena Palestina nggak bisa masuk, masa nggak ada yang mewakilin kepentingan Palestina? 8 negara ini masuk sebagai leverage. Tapi 8 negara ini, Pak Prabowo bilang, ini kita kalau misalkan ternyata percuma, kita sih cabut nih. Lagi perang, indikator untuk cabut. Gitu kurang lebihnya. Dan untuk itu, gue kasih nilai 7 dari 10 karena menurut gue jawabannya yang menarik sekali. Nah, itulah tadi skor-skor terhadap jawaban Pak Prabowo dari part pertama video wawancara Pak Prabowo dengan 6 produk asing. Gue pengen tahu pendapat lu seperti apa. Tentu gue akan bikin part 2-nya, tapi gue mesti nonton dulu part 2-nya dan kemudian bikin lagi. Ini mungkin akan lanjut di Sila minggu depan. Mumpung gue akan bikin part 2-nya, tolong kasih tahu sama gue, menurut lu pertanyaan apa atau angle pembahasan apa yang lu pengen gue bahas di part 2-nya nanti. Lu punya pertanyaan apa yang mungkin bisa gue jawab, atau lu pengen gue fokus pada apa di part 2-nya supaya gue bisa fokusin. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Seperti biasa, kalau misalnya menurut lo ini video layak untuk dirilis untuk umum, silakan di vote aja. Kalau enggak, gue akan tahan untuk para member. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Bye-bye.